Kita akan masuk ke dalam sesi pemateri dan sebelumnya izinkan saya menyapa saudara-saudari semua, Bapak Ibu saudara-saudari hadirin yang ada. Shalom semuanya. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan. Ya, kepada yang terhormat dosen yang mengikuti webinar ini baik yang secara onsite maupun online, kepada yang terkasih juga untuk teman-teman mahasiswa STT Kristus Alpha Omega dan beserta seluruh hadirin yang ada pada webinar pada malam hari ini baik onsite maupun online. Nah, pada kesempatan hari ini saya juga mau memperkenalkan pembicara kita. Izinkan saya untuk menyampaikan CV atau profil dari pembicara kita. Yang pertama, beliau bernama Rudianto Chandra Saputra, menyelesaikan pendidikan S1 atau dengan sarjana peternakan di Fakultas Peternakan Universitas Diponegoro Semarang tahun 1933 dan menyelesaikan 1993, oke, maaf. Dan menyelesaikan pendidikan S2 atau Magister Artium di STT Harvard Semarang dengan konsentrasi kepemimpinan. Lulus tahun 2006, dilanjut dengan pendidikan teologi S2 atau Magister Teologi di Sekolah Tinggi Teologi Baptis Indonesia Semarang pada tahun 2008. Lalu selanjutnya menghasilkan tulisan ilmiah tentang implementasi karunia-karunia kepelayanan di kalangan hamba-hamba Tuhan sebagai disertasi pendidikan S3 atau doktoral di Sekolah Tinggi Teologi KDSI Yogyakarta pada tahun 2019. Selanjutnya beliau juga memiliki riwayat pelayanannya yaitu dimulai dari melayani sebagai staf hamba Tuhan full timer di GPDI Pondok Persaudaraan tahun 2007 sampai 2012. Selanjutnya pelayanan pengkhotbah GBTKO Gajah Mada sejak tahun 2012 sampai sekarang. Lalu dan saat ini juga bekerja sebagai dosen tetap di Sekolah Tinggi Teologi Kristus Alpha Omega sejak tahun 2010. Selanjutnya saat ini pembicara adalah Kaprodi S1 Teologi, staf pengajar S1 dan staf pengajar S2 bidang teologi Perjanjian Lama, Injil dan Kisah Para Rasul, spiritualitas Pentakosta dan beberapa mata kuliah pastoral ministry lainnya. Nah, pelayanan lainnya yang telah beliau ikuti adalah sebagai anggota Aspenkris atau Asosiasi Pentakosta Karismatik dan beliau menjadi koordinator wilayah penelitian dan pengembangan Sinode GBT Majelis Perwakilan Wilayah Semarang. Nah, demikian profil yang bisa saya sampaikan dan untuk waktu selanjutnya saya persilahkan Bapak Rudianto Chandra Saputra untuk bisa tampil ke depan dan saya akan membaca ketentuannya yaitu pertama ada 45 menit di mana pembicara akan menyampaikan materi dan kemudian setengah jam kita akan memasuki sesi diskusi. Ya, saya persilahkan kepada pembicara kita. Tes, ya, terima kasih pada Ibu Moderator, Bapak Ibu dan Saudara sekalian, baik yang online maupun onsite, selamat malam. Terima kasih buat kehadirannya bersama pada malam hari ini. Saudara, ketika kita merenungkan soal spiritualitas, firman yang muncul dalam diri kita adalah Yesus pernah berkata, adakah engkau mau mengakhiri dalam daging setelah kau memulainya dalam roh? Adakah kau mau mengakhiri dalam daging setelah kau memulainya dalam roh? Saudara, kita semua dilahirkan baru, dimulai, ditumbuhkan, dibentuk oleh Tuhan sendiri dalam roh, saudara. Masa kita mau mengakhiri dalam daging? Dalam daging itu apa? Dalam daging itu pikiran kita, rancangan-rancangan kita, kekuatan kita yang mendasari setiap pelayanan kita. Yang seringkali membuat jebakan bagi kita. Dengan satu alasan saya berbelas kasihan, ya saya berbaik hati, kan harus ada kasih. Ya, kasih, kemurahan, itu yang mau kita tonjolkan dan seringkali kita lupa bahwa kita itu memulainya di dalam roh. Yang harus menjadi dasar, menjadi landasan spiritualitas kita dalam melayani itu loh saudara. Ya Bapak Ibu Saudara semua, biarlah penelitian ini sebagai refleksi bagi kita yang sudah melayani, khususnya melayani pastoral ya, pelayanan pastoral. Apakah pelayanan pastoral saya ini didasari kekuatan saya atau sungguh-sungguh dengan kekuatan Roh Kudus, dengan spiritualitas Roh Kudus. Ya. Nah Bapak Ibu ini perlu kita tahu hal ini, bahwa spiritualitas itu sesungguhnya adalah respon dari iman yang kita percaya dan
refleksi spiritualitas ini menimbulkan satu kesejahteraan. Next selanjutnya, kesejahteraan spiritual kita. Ingat kita perlu merawat spirit kita, roh kita, jiwa kita, memberi makan. Karena Tuhan sendiri memberi makan kepada roh kita, roh para murid-muridnya saudara. Apakah kita mau merawatnya sehingga spirit kita menjadi sejahtera, ataukah kita meninggalkannya dan lari kepada daging saja? Inilah suatu dimensi yang paling penting secara khusus kalau kita bicara spiritualitas Pentakosta, kita mendasari pada Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 13. Dan kita mendasari kuasa-kuasa yang heran, pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang dahsyat. Karena Tuhan berkata, tanda dan keajaiban akan menyertai kamu. Di Markus pasal 16 terakhir. Kuasa mujizat akan menyertai kamu. Bahkan kau akan minum racun, kau tidak akan mati, dan seterusnya saudara. Inilah tanda-tanda keajaiban yang harus menjadi landasan pertama di dalam setiap pelayanan pastoral kita. Pelayanan kita kepada jemaat, kepada yang lainnya. Ini yang harus menjadi landasan. Kemudian kasih akan tentu mengikuti. Kenapa? Karena kalau seseorang tidak punya kasih, tidak punya belas kasihan, maka tidak bisa membuat satu kuasa dari spiritualitas kita, dari spirit kita. Maka kasih pasti akan mengikuti. Sejauh kita sungguh-sungguh mendasari dengan spirit yang benar. Penggunaan karunia roh sebagai salah satu refleksi daripada spiritualitas Pentakosta, saudara. Karunia roh. Ingat sekali lagi bahwa karunia roh diberikan ketika kita siap untuk melangkah. Ketika kita siap untuk menjadi produktif, saudara. Produktif apa? Produktif di dalam pelayanan. Menghasilkan jiwa-jiwa yang bertobat, menjangkau. Itu karunia roh akan menyertai kita. Karunia yang supranatural bersama dengan kita. Namun seringkali ada tantangan. Tantangannya apa? Dalam penggunaannya. Seringkali pikiran kita dikacaukan dengan dunia, dengan cara-cara, dengan logika, dengan ilmu-ilmu yang lain yang kita pelajari. Ya, sehingga terkacaukan. Spirit kita terkacaukan, spirit kita terkalahkan. Yang menang adalah nous kita dan knowledge kita. Padahal kita mengawali dengan spirit, saudara. Dengan roh kita. Dikarenakan, saya penelitian di satu gereja yang berdenominasi Pentakosta yang namanya Gereja Bethel Tabernakel, saudara. Dan Gereja Bethel Tabernakel ini didirikan oleh foundernya yang adalah dengan spirit Pentakosta, saudara. Beliau adalah generasi pertama yang menyambut kedatangan misionaris dari Bethel Temple, yaitu pendeta Van Geisel, saudara. Murid pertamanya, Gersom Sutopo, salah satu dari murid yang pertama. Kemudian bergerak di dalam GBIS dan seterusnya kembali kepada GBT karena ingin menekankan pengajaran. Penekanannya adalah pengajaran dan roh, saudara. Firman dan roh. Ini sejak dari awal mulanya. Maka coba kita melihat, saya ingin melihat kembali dalam perkembangannya. Khususnya dalam aktivitas pastoralnya, pelayanannya. Adakah masih tetap berlandaskan, berdasarkan spirit Pentakosta ini, saudara. Ya. Next selanjutnya. Ya, ini latar belakangnya. Ya. Kemudian masalah yang saya ajukan adalah kekurangpahaman akan spiritualitas Pentakosta yang terekspresikan dalam pelaksanaan pelayanan pastoral. Ya. Jadi pelayanan pastoral itu adalah satu tindakan yang membutuhkan satu ekspresi, satu implementasi, satu tindakan. Ya, bukan hanya sekedar dipahami, tapi bagaimana spiritualitas ini terimplementasi nyata dalam tindakan supaya kelihatan di dalam pelayanan hamba-hamba Tuhan. Rumusan masalahnya adalah bagaimana kecenderungan pelayanan pastoral di kalangan hamba-hamba Tuhan. Kecenderungannya kemana? Didasari dengan spirit atau sekedar didasari oleh belas kasihan, kemurahan, kebaikan, charity, begitu saja. Atau bahkan tanggung jawab, gitu ya. Atau bahkan tugas ya, sebagai seorang hamba Tuhan harus melakukan ini, harus kunjungan dan sebagainya, demikian padatnya. Sehingga spiritnya tidak bisa muncul ketika melayani. Ya. Saudara, bagi Anda semua yang belum melayani, biarlah ini menjadi refleksi, supaya nanti ketika Anda masuk di dalam pelayanan, kita udah ngerti bahwa basicnya, dasarnya adalah spirit, roh. Dan roh itu tanpa batas. Roh itu bisa menembus segala penghalang-penghalang. Kita bisa berdoa di sini, kita mendoakan jemaat-jemaat kita yang ada di luar kota, di dalam nama Yesus, kuasa kesembuhan akan terjadi. Amin, saudara.
Tidak terbatas oleh waktu, tidak harus dikunjungi jauh-jauh, harus ini, harus sampai, tapi kuasa roh itu bisa bekerja. Kalau kita tidak mampu, tidak sanggup lagi, minta Roh Kudus yang bekerja. Dia bisa tanpa batas, saudara. Ya, tidak terbatas waktu dan tempat, kita bisa doakan dari jarak jauh, sertai dengan kuasa dan damai sejahtera bisa turun, saudara. Haleluya. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pemahaman spiritualitas Pentakosta. Hipotesisnya karena gereja ini berlandas awalnya dari denominasi Pentakosta, dari spirit Pentakosta yang dibangun oleh foundernya Pantekosta gitu ya. Maka saya membuat hipotesis ini lebih besar dari 50% mestinya. Nah, nanti kita akan lihat bagaimana dengan metode deskriptif, ya, kuantitatif, karena saya melihat pemahaman lebih dulu, karena pemahaman ini penting, pemahaman mereka menjadi dasar, pemahaman pengertian ini menjadi dasar, karena kita tidak bisa membangun tindakan, membangun aksi tanpa satu pemahaman yang benar. Pemahaman harus benar dulu dan mengerti dulu dan settle dan tinggal tetap sehingga bisa nanti suatu tindakan. Dan biarlah ini menjadi grounded ya, menjadi dasar di dalam penelitian kita. Saudara, mari kita lihat apa yang dimaksud dengan spiritualitas itu sesungguhnya. Ya. Di dalam kajian pustaka ini saya tuliskan bahwa spiritualitas itu adalah muncul dari satu refleksi, ya, dari suatu refleksi akan satu kerinduan, ya. Kerinduan yang bergerak bukan hanya dalam tataran daging, tataran yang kelihatan, tapi yang transenden. Ya, transenden itu masuk ke dalam satu alam di mana kita tidak mampu melihat secara fisik, tapi kita percaya karena kita punya iman. Iman adalah bukti yang tidak bisa kita lihat, betul saudara? Nah, inilah kita masuk dalam transendensi. Itu namanya spiritualitas. Spiritualitas diterjemahkan sebagai yang rohani, berarti segala sesuatu yang bukan jasmani, tidak bersifat duniawi, dan bukan dengan cara-cara yang materialistik. Materialistik itu hal-hal dunia, saudara. Tapi dengan cara-cara yang ilahi, dengan caranya Tuhan sendiri. Ya. Gambaran spiritualitas adalah satu kebutuhan natural manusia yang berhubungan dengan sesuatu yang lebih besar daripada manusia. Ya, engkau akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar, Tuhan berkata. Kita semua akan melakukan pekerjaan lebih besar, dan yang lebih besar itu apa? Spirit ilahi, saudara, bukan spirit duniawi ini. Cindy Wigglesworth berkata aspek vertikal daripada spiritual, sesuatu yang suci, berhubungan dengan kekuatan yang tinggi, sumber kesadaran yang luar biasa. Namun juga ada aspek horizontal, yaitu berhubungan dengan manusia secara holistik. Yang secara holistik, secara keseluruhan, itu arti holistik, bukan hanya sekedar jasmani, bukan hanya sekedar spiritnya saja rohani, tapi keseluruhan bergabung bersama-sama. Rolf dan Nelson mengatakan bahwa spiritualitas meliputi 4 pokok penting: sumber nilai, makna, dan tujuan hidup, sebuah cara untuk mengerti dan memahami kehidupan, kesadaran batin, dan integrasi personal. Yang bagaimana terintegrasi menjadi satu harmoni yang namanya spiritualitas ini. Next, selanjutnya, apa itu refleksi spiritualitas? Refleksi adalah menilai spirit kita bagaimana di dalam setiap tindakan kita. Tindakan kita terlihat dari apa? Di dalam pelayanan itu adalah bagaimana seseorang itu menjadi pemimpin. Karena namanya hamba Tuhan itu sama dengan seorang pemimpin, memimpin satu kelompok, memimpin beberapa orang, orang demi orang dipimpin untuk berjalan ke dalam satu tujuan. Bagaimana sikap kita memimpin, tindakan kita memimpin, apakah didasari dengan spiritual Pentakosta, spiritualitas Roh Kudus? Nah, ini penting. Ya, pengaruh aktif dalam refleksi rohani ini. Refleksi spiritualitas seorang Kristen Pentakosta bergantung kepada yang namanya pendiaman atau kepenuhan Roh Kudus. Ya, ini menjadi dasar. Basic dari pemahaman spiritualitas Pentakosta adalah kepenuhan Roh Kudus. Lewat apa? Baptisan Roh Kudus. Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 13. Lah, apa hasilnya dari spiritualitas yang sudah kita dalami? Itu ada kebijaksanaan, wawasan, inspirasi, wahyu, arahan, kearifan, dan semuanya itu adalah hasil daripada spiritualitas kita yang dibangun. Ingat, ini hasil, dampak, bukan yang utama, bukan yang pertama yang harus dicari lebih dulu, tapi ini keluar begitu saja oleh kuasa roh yang bekerja dalam diri kita. Nah, ini penting, saudara. Seringkali kita cari ini, ya, cari wawasan, wahyu. Nggak akan mungkin bisa, saudara, tanpa didasari dengan spirit dari Roh Kudus sendiri. Roh akan memunculkan.
Roh akan memberi, membentuk, dan mengubahkan segala sesuatunya. Ya, supaya kita terus-menerus mencari Dia, mencari Rohnya. Next selanjutnya. Ya, saudara, inilah yang dinamakan spiritualitas lewat tindakan praksis dan juga tindakan roh. Jadi penggabungan tindakan roh yang bergerak dalam diri kita, kemudian tercermin, terimplementasi dalam tindakan pastoral setiap kita. Next selanjutnya. Ya. Nah, buku utama yang menjadi acuan saya adalah Rights in the Spirit, kalangan Daniel E. Abrecht ini. Bagaimana menyoroti secara khusus tindakan-tindakan pastoral seorang hamba Tuhan secara khusus yang melayani di dalam spirit Pentakosta. Dia melakukan penelitian di banyak tempat, khususnya di sentra-sentra Pentakosta, sentra-sentra orang-orang dibangkitkan, khususnya di Afrika, saudara, karena kebangkitan besar ada di sana, dan di negara-negara Asia, di mana kebangkitan sangat signifikan, pertumbuhan gereja-gereja Pentakosta, kegerakan Pentakosta begitu dominan. Dia meneliti di sini dan menghasilkan satu karya yang diberikan bagi setiap kita, supaya kita semua memiliki liturgi dalam tanda petik, gitu ya. Liturgi atau ritus yang berbeda, ritus yang baru. Masih sama dengan namanya ritus, tapi ritus yang baru. Amin. Bukan ritus yang lama, bukan ritus perjanjian lama, tapi ritus perjanjian baru. Atau liturgi yang baru di dalam Dia. Liturgi itu didasari dengan namanya pengalaman. Apa saudara? Pengalaman, pengalaman hidup, pengalaman akan roh. Mengalami, ketika dia seseorang mengalami, tidak bisa tinggal diam, tapi menularkan kepada yang lain. Pengalamannya ini. Ya, saudara semua punya pengalaman. Dan setiap orang pengen menceritakan pengalamannya kepada orang lain. Apalagi kalau itu pengalaman yang spektakuler, pengalaman yang hebat, pengalaman yang tidak pernah dia dapatkan sebelumnya, pengalaman yang di luar akal, di luar perhitungan. Inilah pengalaman dasar daripada spiritualitas Pentakosta, saudara. Bukan nous, bukan logika, bukan kepandaian, bukan intelektual, tapi pengalaman. Pengalaman yang lahir dari jamahan yang ilahi dalam hidup kita. Ya, ini dasarnya. Pengalaman yang lahir dari jamahan roh sendiri, di dalam sisi-sisi kehidupan kita. Sisi-sisi kehidupan orang-orang percaya. Dalam kehidupan, dalam jalan-jalan kehidupan. Next selanjutnya. Dalam kehidupan. Nah ini penting ya. Sehingga nanti kita akan melihat bagaimana prakteknya, bagaimana kepekaan seseorang. Ini terlatih lewat pengalaman. Next selanjutnya. Ya. Terus ada dua cara melihat. Yang Pentakosta melihat mendasari pengalaman seseorang itu pertama dan terutama adalah dalam ibadah. Dalam ibadah berhubungan dengan Allah yang vertikal. Bagaimana seseorang dibentuk pengalamannya dari ibadah, itu akan menghasilkan satu dampak ketika mereka ada di dalam pelayanan. Dalam ibadah, itu menjadi penting. Bagaimana hubungannya dengan Tuhan, dan bagaimana di dalam ibadah seseorang itu bisa berhubungan dengan jemaat lain, menjamah yang lain, itu menentukan pertumbuhan spiritualitasnya. Itu yang dinamakan mengalami Tuhan. Dan ada 6 simbol yang ingin dilihat di sini, yaitu yang pertama adalah kepemimpinan, yang kedua adalah ibadah, yang ketiga adalah next sebelumnya, adalah kata ini identik dengan firman, khotbah, kemudian yang berikutnya adalah karunia-karunia Roh Kudus, bagaimana yang berikutnya baru adalah pelayanan, dan yang keenam adalah misi, penjangkauan. Ya, ini 6 hal yang diusulkan oleh Daniel Abrecht yang harus menjadi pedoman spiritualitas Pentakosta, pelayan-pelayan Tuhan. Mari kita lihat satu persatu. Ya. Yang pertama adalah kepemimpinan. Bagaimana seorang pemimpin, kepemimpinan seseorang pelayan Tuhan itu bisa menjadi juru bicaranya Allah. Ya. Seorang pemimpin ketika berbicara yang keluar adalah perkataan-perkataan dari Allah. Bukan perkataannya sendiri, bukan pikirannya sendiri. Itu ciri seorang pemimpin. Ya. Dan yang kedua, pemimpin di dalam spiritualitas Pentakosta itu tidak dibatasi oleh jabatan. Pendeta, penatua, tidak. Tapi semuanya, awam juga boleh memimpin dan menunjukkan kepemimpinan roh ini. Tidak dibatasi antara awam dan rohaniwan, tidak terlalu dibatasi itu. Setiap orang yang diberdayakan oleh roh, silahkan memimpin.
mulai memimpin, membentuk kelompok, komsel, kelompok kecil. Maka penyebarannya gereja Pentakosta lewat pemimpin-pemimpin kecil, akhirnya berkembang. Awam, ya. Spontan dan diakui. Jadi seorang pemimpin harus bisa memunculkan spontan, bukan hanya aturan-aturan saja. Kenapa? Karena kita bergerak di alam roh dan roh itu tidak suka diatur. Roh Kudus bergerak dengan kehendaknya dia, dengan apa yang dia maui. Maka seorang pemimpin harus peka terhadap apa yang roh mau dan dia bergerak. Dan seorang pemimpin spiritualitas Pentakosta tidak boleh membatasi Roh Kudus. Oh enggak boleh, nanti enggak teratur. Memang akhirnya jadinya ibadahnya seperti enggak teratur sepertinya. Karena setiap orang bisa bergerak, digerakkan oleh roh, mendengar suara Tuhan, menghampiri temannya, kemudian mendoakan, maju ke depan, lalu menjamah seseorang. Tidak harus pendetanya, tidak harus pemimpinnya. Tapi siapa saja yang mengikuti ibadah itu dan Roh Kudus menjamah dan berkata, orang ini harus merespon. Dan itulah kategori seorang pemimpin, saudara. Yang spontan, pemimpin yang spontan. Jangan tunggu diperintah, enggak disuruh, nanti takut. Nah itu sudah pakai intelektual, logika, hitung-hitungan. Roh enggak bisa menjangkau. Itu bukan ciri spiritualitas Pentakosta, saudara. Sebagai dinamika sosial yang responsif. Ya tadi, spontan dan responsif. Responsif artinya juga memperhatikan orang-orang sekelilingnya yang holistik, apa yang dibutuhkan. Tetap harus muncul kemurahan hati, belas kasihan. Itu akan muncul ketika roh itu bergerak. Ya. Responsif dan sebagai batas terhadap keterlibatan. Harus ada keterlibatan. Seorang pemimpin yang penuh roh juga terlibat dalam lingkungannya, karena untuk penjangkauan juga orang-orang sekelilingnya. Dan bisa ekstasi atau intrans, yaitu masuk dalam alam roh. Bukan hanya berkata-kata dalam alam dunia saja, atau yang nyata saja. Next selanjutnya, peribadahan. Nah ini penting, ya, menjadi peribadahan menjadi salah satu pokok penting dari pertumbuhan spiritualitas Pentakosta. Kenapa? Karena peribadahan adalah bagaimana Tuhan mengatur cara hidupnya. Kehidupan Kristen itu dibentuk dari ibadah, karena di dalam ibadah itu ada persembahan. Ya. Spiritualitas Pentakosta identik dengan persembahan. Tubuh, jiwa, roh kita persembahkan pada Tuhan, dan Tuhan mengganjar memberikan dengan yang lebih besar tadi. Amin. Ada persembahan. Persembahan itu tanda keterbukaan, tanda kerelaan, tanda penyerahan. Tanda tidak lagi menggunakan kekuatan pikiran, kemampuannya, kedudukannya, jabatannya, posisinya, gelar-gelarnya. Itu persembahan, dipersembahkan semua. I'm nothing. Menjadi tidak ada artinya di depan Tuhan, kosong. Dalam tanda kutip kosong, saudara. Ya, ini bentuk peribadahan di hadapan Tuhan. Beribadah dengan keseluruhan, seluruh kepelayanan Pentakosta. Beribadah dalam segala aspek liturgi, jadi penuh di situ. Tidak ada campur tangan duniawi di dalam setiap peribadahan dengan spiritualitas Pentakosta ini. Jadi mutlak, penuh, dikuasai penuh dengan Roh Kudus. Next selanjutnya. Ya. Jadi di dalam ibadah itu kita mengalami dinamakan perjumpaan yang suci, yang kudus. Berjumpa dengan Roh Kudus sendiri, muka dengan muka. Walaupun dia tidak kelihatan dia roh, tapi kita bisa melihat. Dia tersenyum, dia wajahnya bersinar, kita bisa menikmati itu di dalam ibadah Pentakosta, saudara. Sebagai perhatian pada Tuhan, ya, kita memperhatikan Tuhan. Loh Tuhan kok diperhatikan? Iya, Tuhan juga butuh diperhatikan. Karena dia adalah pribadi juga. Ketika kita memperhatikan Tuhan, maka Tuhan akan memperhatikan kita sangat spesial. Dan hasil kepekaan terhadap kebutuhan manusia, ibadah yang benar, ibadah yang didasari dengan spiritualitas Pentakosta, membuat kita semakin peka kepada kebutuhan sesama kita, kebutuhan jemaat-jemaat kita. Next selanjutnya. Kemudian yang berikutnya adalah kata atau firman, perkataan kita. Ya. Jadi firman yang keluar di dalam mulut kita, yang hamba Tuhan sering nyatakan itu dalam khotbah secara umum, kita kenal khotbah. Itu adalah perkataan-perkataan yang diinspirasi dari Roh Kudus sendiri. Dan perkataan yang keluar dari mulut kita karena telinga kita itu peka mendengar arahan Roh Kudus. Bukan sekedar penelitian kita, bukan sekedar hasil usaha kita, eksegesa dan sebagainya, tapi lebih-lebih adalah kita membuka telinga, Roh Kudus berkatalah, apa yang kau mau ingin katakan lewat firman yang saya bawakan ini. Ini yang menjadi utama, saudara.
Sehingga di dalam setiap para pemimpin Pentakosta yang berkhotbah, dia izinkan Roh Kudus mengintervensi. Jadi saudara jangan heran kalau di tengah-tengah khotbah yang sudah dia siapkan, tiba-tiba Roh Kudus berkata, dan seorang pemimpin harus berkata, barusan saya mendengar Roh Kudus berkata kepada saya, ada seseorang di sana yang sedang bergumul dengan masalahnya, yang sedang tidak bisa menerima seseorang. Di tengah-tengah khotbah ini terintervensi demikian. Roh Kudus diizinkan mengintervensi. Dan dia harus berhenti kalau Roh Kudus intervensi. Tidak nekat terus jalankan, wah saya sudah eksegesa banyak. Nah ini yang terjadi saudara. Ya, di dalam firman, penyampaian firman, seorang pengkhotbah harus berkata, harus peka kalau Roh Kudus bicara, katakan Tuhan berbicara. Tuhan sedang berbicara kepada saya saat ini. Dia berbisik pada saya, dia perintahkan pada saya, dia beri satu penglihatan untuk menengok sebelah kanan atau kiri ada seseorang. Ada orang ini begitu, begini. Dan ada dialog dengan Roh Kudus. Bagi seorang yang membawakan firman, percakapan ilahi. Dan memang itu bukan hanya terjadi hanya di khotbah saja ya saudara. Bukan hanya terjadi di penyampaian firman, tapi di seluruh segala aspek kehidupan kita. Sebagai hamba Tuhan. Ketika konseling, ketika kunjungan visitasi, ketika ngomong-ngomong pada seseorang. Ketika memberikan arahan di mana mungkin tidak di gereja, tapi di tempat-tempat umum. Kepekaan terhadap Roh Kudus dan izinkan Roh Kudus berbicara tetap menjadi gayanya. Sebagai seorang nabi, istilahnya demikian. Penyalur apa yang dikatakan Tuhan next selanjutnya. Ini adalah kata atau firman. Ya. Kata atau firman itu membangkitkan, menguatkan, menasehati. Ya. Yang terlihat dari khotbah, ajaran, dan nasihat. Dan juga dua adalah kesaksian. Maka di dalam setiap penyampaian firman Tuhan itu selalu ada yang namanya kesaksian hidup dari si pembicara untuk menunjukkan bahwa firman itu memang terhidupi dalam dirinya, menjadi bagian dia, integral dalam hidupnya. Ada kesaksian dan seringkali dibuka kesaksian, jemaat boleh maju ke depan kalau ingin merindu menyaksikan. Dan Tuhan bisa berkata, Roh Kudus bisa berkata, lihat sebelah kananmu tuh ada seorang yang benar-benar rindu menyaksikan cinta kasih Tuhan. Suruh dia maju, kita bisa panggil. Mungkin enggak tahu namanya, kita bisa berkata, Tuhan berkata di sebelah kanan saya, baris kanan saya, ada orang yang meluap-luap kerinduannya untuk bersaksi. Silakan maju. Di tengah-tengah khotbah bisa terjadi demikian, saudara. Kesaksian. Yang ketiga adalah kata-kata karismatik, kata-kata penguatan. Kata-kata yang membangkitkan emosi kita, perasaan kita. Kata-kata apa itu? Yang seringkali dilakukan oleh gereja Pentakosta adalah satu haleluya. Haleluya itu puji Tuhan. Haleluya! Gitu ya. Itu akan mengangkat dan membangkitkan. Puji Tuhan. Glory bagi Tuhan. Ini kata-kata karismatik, kata-kata yang penuh karisma, yang mengajak. Bukan sekedar latah loh saudara. Ya, jangan kita berkata, wah sekedar latah toh apa artinya? Enggak. Karena setiap perkataan seseorang yang sudah memberi diri melayani di dalam peribadahan itu dipakai Tuhan. Amin. Dipakai Tuhan, diinspirasi oleh Tuhan. Nah nanti kita lihat coba. Terusnya, yang keempat adalah karunia-karunia Roh Kudus. Karunia-karunia Roh Kudus mengalir dari gerbang pertama yang namanya baptisan Roh Kudus. Ya, dibaptis dalam roh setelah kita percaya pada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kemudian kita hidup baru, Roh Kudus memang menyertai ketika seorang sudah dibaptis air. Tapi Roh Kudus hanya melihat. Roh Kudus tidak bisa menggandeng engkau, tapi dari kejauhan. Tapi ketika engkau dibaptis dalam Roh Kudus, Roh itu mendekat pada dirimu, diri kita semua, menggandeng kita, bahkan tinggal bertahta di dalam hati kita. Settle, tinggal di dalam hati kita, mendiami kita. Ya. Sehingga apa saudara? Sehingga ketika kita mulai melayani, ketika kita menyimpang sedikit Roh Kudus langsung sentil kita jalan lurus lagi. Tapi kalau kita enggak dibaptis Roh Kudus hanya bisa melihat saja, kadang-kadang kita enggak izinkan. Kita menyimpang lah, gunakan akal kita, kepandaian kita, cara-cara kita, belajar kita. Ya Roh Kudus biarin saudara. Tapi seseorang yang dibaptis Roh Kudus, dengan tandanya berkata-kata dalam bahasa lidah, akan cepat dipegang Roh Kudus ketika kita mulai menyimpang. Amin. Ini namanya baptisan Roh Kudus, anugerah yang diberikan bagi semua orang percaya. Karena ini ada di dalam Alkitab, di Kisah Para Rasul pasal 2, bukan hanya milik gereja denominasi Pentakosta, saudara. Ya. Pemberdayaan,
Istilah lain dipenuhi dengan roh itu adalah untuk kita diberdayakan. Sekali lagi produktif yang tadi di awal saya katakan. Bahwa kepenuhan Roh Kudus, impartasi kuasa Roh Kudus itu adalah untuk kita diberdayakan melakukan sesuatu yang produktif. Dan bukan hanya itu, kita membangun, bukan hanya diri kita yang diberdayakan, tapi kita membangun yang lain. Kita menularkan kepada yang lain kuasa dari Roh Kudus ini, kuasa dari baptisan Roh Kudus, karunia-karunia yang heran ini. Dan itu gerbang awal daripada karunia-karunia yang lain yang akan diberikan bagi setiap kita. Kenapa? Karena kita pertama harus bisa komunikasi dulu dengan Roh Kudus yang adalah roh. Harus bisa ngomong-ngomong, curhat yang di luar akal kita. Dalam bahasa roh, bahasa lidah itu. Baru karunia-karunia yang lain akan mengalir di dalam kehidupan kita. Next selanjutnya, ini singkat saja ya, pelayanan. Nah kemudian dalam bentuk pelayanan, perhatikan bahwa Pentakosta itu setelah dipenuhi Roh Kudus, para rasul bergerak melayani, menjangkau. Pelayanan, baik pelayanan dalam ibadah, pelayanan dalam tubuh Kristus, pelayanan kepada dunia. Terus mereka bergerak dalam pelayanan-pelayanan ini. Secara dahsyat dan luar biasa, secara holistik. Bukan hanya roh, tapi juga fisiknya. Ya kita lihat ada pembagian, penjangkauan gitu ya. Itu dilakukan. Supaya seseorang benar-benar dimenangkan secara penuh, secara holistik. Ini pelayanan saudara, yang harus didasari oleh spiritualitas Pentakosta. Tentu pelayanan ini dimulai dari Yerusalem. Ingat baik-baik, melayani dimulai dari Yerusalem. Di mana Yerusalem kita? Di keluarga kita, kelompok kecil kita, komunitas kita kecil. Lalu makin besar Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Amin, haleluya. Terus yang keenam adalah misi. Kalau pelayanan berbicara kepada orang-orang yang mungkin dekat, dalam lingkungan yang lebih dekat, tapi misi adalah bergerak ke seluruh dunia, sampai ke ujung bumi, kepada orang-orang yang belum percaya. Inilah Pentecostal Mission, menjangkau pulau-pulau, menjangkau negara-negara, Afrika, China, dan sebagainya, dimenangkan bagi Tuhan. Ini memang membutuhkan satu panggilan dan karunia melayani dan sumber daya yang digerakkan oleh roh. Apa yang kita mampu, skill kita yang mampu, kita melayani. Next selanjutnya. Saudara, ini menjadi penting, yaitu namanya berkuasa. Dan semua gerak pelayanan seorang hamba Tuhan harus didasari, dipimpin oleh roh, diberdayakan oleh roh, dipenuhi oleh roh, dibaptis oleh roh, diberi kuasa oleh roh. Artinya berkuasa. Next selanjutnya, berkuasa. Ya inilah gerakan Pentakosta, terus selanjutnya. Nah ini penting, saya mau katakan bahwa gerakan Pentakosta dari awalnya, itu adalah ini, anti intelektual, ya. Tidak mau dibelenggu dengan intelektual. Maka dari itu kalau saudara tahu sejarahnya, orang-orang Pentakosta itu nggak suka sekolah gitu ya, nggak suka secara studi formal gitu, tapi lebih mendengarkan Pentakosta. Memang begitu dibangun. Tapi kemudian saat ini sudah mulai terintegrasi dengan pendidikan. Ketika kita bisa mulai anti akademik, lebih banyak lisan, anti kredo, ya ada kredo pengakuan iman gitu ya. Orientasinya adalah naratif, kisah, bercerita tentang kisah. Bagaimana perjanjian lama itu penuh dengan kisah. Kisah-kisah yang menginspirasi, yang menyentuh juga kehidupan kita. Didorong oleh intuisi, pengalaman, dan emosi. Nah ini penting. Bukan intelektual tapi emosi dan pengalaman diri kita. Emosi sangat penting saudara, menggerakkan gitu ya. Menggerakkan. Ya. Next selanjutnya. Ya. Next di Pentakosta. Gerakan Pentakosta kontemporer dimulai dari akar rumput, next dari orang-orang bawah saja. Ini buku-buku sangat penting dalam Pentecostal spirituality. Next selanjutnya. Nah bagaimana pelayanan Pentakostalisme dalam pelayanan pastoral? Ya tadi itu harus mengedepankan spiritual, emosional dan juga sosial. Bukan hanya sosial saja, tapi emosional dan spiritualnya harus bertumbuh. Next selanjutnya. Hasil. Ya, next selanjutnya kita terus saja. Ya, kerangka berpikirnya, poin-poin yang kita lihat. Bagaimana dengan hasilnya? Berdasar perhitungan ternyata mendapati angka 86% dalam kategori yang cukup baik. Ya. Jadi melebihi hipotesis. Hipotesisnya kan sama dengan 50 atau sedikit lebih di atas. Ternyata GBT membuktikan ini 86%. Walaupun belum 90. Nanti kita lihat aspek-aspek apa yang perlu diperbaiki. Next selanjutnya. Next. Terus ini hasilnya nanti kalau saudara mau. Nah, pembahasan hasil. Pembahasan hasil adalah bahwa pertanyaan nomor 6 yang berkaitan dengan
tindakan seorang hamba Tuhan ketika ada di ibadah, yaitu mengundang jemaat untuk maju ke depan, itu tidak sepenuhnya dilakukan. Ya. Atau hanya 56,2% saja yang mengundang altar call, saudara. Kenapa demikian? Ya mungkin mereka berpendapat bahwa altar call kan hanya untuk kebutuhan saja. Kalau yang enggak butuh ya enggak usah. Altar call itu kan memperbarui iman percaya, credo tadi. Kalau enggak ya enggak perlu. Ya. Padahal sesungguhnya altar call untuk ekspresi zaman Tuhan lebih lagi. Karena Tuhan itu ingin kita gerak. Kalau diam aja kan pasif. Tapi kalau kita bergerak itu roh itu bergerak, maju ke depan, berani yang mendorong. Oleh sebab itu perlu didorong untuk altar call. Next selanjutnya. Hal berikutnya adalah dalam kegiatan ibadah. Jadi ibadah yang dilakukan belum sepenuhnya menggerakkan karunia-karunia Roh Kudus. Hasilnya 60%, saudara. Jadi hanya 50% lebih sedikit saja. Jadi belum sepenuhnya semuanya di dalam peribadahan itu mengeksplor Roh Kudus, mengeksplor karunia-karunianya. Entah itu penyembuhan, jamahan, hikmat, nubuatan, berbahasa lidah, penyembahan yang lebih dalam itu belum sampai pada angka yang sangat baik. Alasannya apa? Mungkin ibadah sebagai hal yang rutin saja. Ibadah kan sebagai satu, ya orang percaya harus ikut ibadah, harus bersekutu. Ibadah kan sebagai ucapan syukur mungkin, cukup ucapan syukur saja. Kata-kata karismatik juga sangat jarang diucapkan. Gitu. Maka dalam pemberdayaan ini saya selalu encourage pada teman-teman, yuk beri kata-kata haleluya, puji Tuhan, glory bagi Tuhan untuk membangkitkan semangat. Ya. Karena ini kata-kata ini penuh kuasa. Kata-kata ini penuh kuasa, percaya saudara. Kata-kata ini selalu diucapkan oleh hamba-hamba Tuhan, Reinhard Bonnke, ya, semua hamba-hamba Tuhan selalu mengatakan ini haleluya. Menjadi ciri khas yang membawa kegerakan Pentakosta sampai saat ini menjadi leading kegerakan di seluruh dunia dengan pertumbuhan yang luar biasa, saudara. Tidak lepas dari kata-kata ini. Jangan singkirkan kata-kata ini. Jangan dianggap ini kurang lazim. Ingat, kita denominasi gereja-gereja Pentakosta yang dibangun dari perkataan-perkataan demikian. Next selanjutnya. Ya, selanjutnya adalah di dalam berkata, sesungguhnya penyembahan itu adalah solusi atas setiap persoalan. Ketika kita menyembah, di dalam kita menyembah itu Tuhan bisa memberi solusi, jawaban atas masalah kita. Tapi seringkali tidak dilakukan. Jadi penyembahan asal-asalan saja, penyembahan ya biasa saja, hanya suatu lagu-lagu saja, dengan diulang atau moda-moda saja, tapi tidak sepenuhnya dihayati ini sebagai jalan kuasa, jawaban bagi setiap pergumulan mereka. Nilai respons cukup signifikan pada misi dan penjangkauan dan pelayanan, ini yang cukup tinggi. Ya, bagi hamba-hamba Tuhan, cukup baik dalam pelayanan. Ya, mungkin mereka mendasari kewajiban gitu ya. Sebagai seorang hamba Tuhan, ini kewajiban melayani, bermisi, membawa jiwa-jiwa. Ya. Sehingga mereka berpikir ini penting, sebagai etika normatif seorang hamba Tuhan berbuat kasih. Next selanjutnya. Juga di dalam pemahaman baptisan roh, saudara. Nanti saudara bisa lihat bahwa di dalam pemahaman baptisan roh, sebagai gerbang awal dari karunia-karunia Roh Kudus belum sepenuhnya dipahami ini. Belum sepenuhnya mereka mengajak bahwa di dalam setiap peribadahan Pentakosta kita dibebaskan untuk menyembah Tuhan di dalam roh, di dalam berbahasa roh. Nah ini belum sepenuhnya dilakukan. Karena di dalam satu poin penelitian tentang baptisan Roh Kudus, pemimpin itu juga menjaga keseimbangan. Pemimpin harus menjaga, ya, jangan sampai menjadi tidak teratur. Percayalah pemimpin diberi anugerah itu. Sehingga jemaat jangan takut untuk berbicara dalam bahasa roh, nanti dipikir enggak teratur, enggak benar, enggak kacau dan sebagainya. Serahkan kepada hamba Tuhan, dia akan ngatur semuanya. Sehingga hilangkan rasa ketakutan. Hasil analisis menunjukkan hasil tinggi didominasi oleh misi, ya. Kemudian kepelayanan, kemudian pola peribadahan, dan terakhir adalah pola kepemimpinan. Ya, pola kepemimpinan dengan dasar Pentakosta seperti tadi yang dengan mengundang altar call yang rendah. Terus next selanjutnya. Sebaran persentase jawaban responden memberikan petunjuk ada kelemahan dalam pemahaman implementasi karunia Roh Kudus dalam peribadahan, terutama karunia pengetahuan, karunia nubuatan, dan pelepasan.
Nah ini yang jarang dipraktekkan. Karunia pengetahuan itu aku mengetahui ada orang di sini mengalami ini, mengalami itu. Tuhan menjamah engkau, Tuhan menyembuhkan engkau. Siapa orang ini itu angkat tanganmu, Tuhan jamah saat ini. Ini karunia pengetahuan. Saudara. Karunia nubuatan. Ketika altar call ada orang maju dikatakan Tuhan sedang berbicara lepaskan pengampunan pada seseorang. Ini kata-kata nubuatan, kata-kata hikmat. Masa depanmu akan berhasil, engkau akan memasuki satu universitas yang engkau rindukan. Nah ini kata-kata nubuatan saudara. Pelepasan dari kerasukan, dari gangguan roh-roh jahat. Dari tekanan batin. Itu jarang dilakukan, jarang diundang. Jarang dieksplor, siapa yang mengalami ini, siapa yang mengalami ini. Siapa mengalami tekanan batin tertekan. Nah, jarang diungkapkan oleh hamba Tuhan di dalam peribadahan. Terutama di sesi akhir dalam khotbah. Nah ini angkanya saudara. Juga kata-kata karismatik, seruan-seruan, ajakan-ajukan yang penuh semangat ini belum sepenuhnya dilakukan. Pemahaman mendalam tentang baptisan Roh Kudus juga belum. Next selanjutnya. Pemahaman penyembahan sebagai jalan masuk kepada keintiman dengan roh yang termanifestasi dalam kuasanya begitu luar biasa. Juga jarang diimani. Penyembahan itu terekspresi, saudara, ya. Terekspresi dalam tubuh kita, bukan diam, bukan himne. Pentakosta tidak kenal himne, karena himne itu berkaitan dengan logika, dengan intelektual, dengan hitungan-hitungan not, ketepatan not, nada, chord dan sebagainya. Oleh sebab itu saudara pahami, lagu-lagu Pentakosta sejak awal itu sangat mudah notnya dan chordnya, betul ya Pak? CFG terus gitu. Dan iramanya juga kadang-kadang irama master, tekduk gitu. Supaya gampang dipahami, supaya nggak harus mikir ketika orang menyanyi, tapi ketika mereka menyanyi, melakukan itu, perasaannya ikut, hatinya ikut, emosinya ikut di situ. Dan itulah jamahan Tuhan bekerja lewat itu, bukan lewat intelek, bukan lewat nose kita. Next selanjutnya. Ya, demikian penyampaian materi dari penelitian saya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Beri tepuk tangan. Baik, terima kasih untuk kepada Pak Rudianto Chandra. Dan selanjutnya kita akan memasuki sesi diskusi yang akan berlangsung selama kurang lebih 30 menit. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mau bertanya bisa berdiri dan memperkenalkan diri lalu bisa mengajukan pertanyaan. Dan mungkin untuk yang di Zoom bisa di kolom chat dan mungkin nanti dari cek dan mungkin nanti untuk yang dari Zoom bisa disampaikan pertanyaannya ke depan. Baik, mungkin Bapak Ibu Saudara yang ada di onsite yang mungkin akan bertanya secara langsung. Dipersilakan. Yang di online silahkan. Ya kita tunggu. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan?
jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Siapakah aku ini? Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Baik. Ya, silakan. Perkenalkan diri. Shalom, perkenalkan nama saya JJ, saya prodi musik. Di sini saya mau bertanya tentang karunia Roh Kudus yang dia tuh bertujuan untuk contohnya kayak melepaskan orang yang mungkin terikat dengan sesuatu gitu. Nah, tapi yang saya perhatikan mengapa misalnya gini ya, ada sesi pelepasan hari ini. Terus itu orang itu udah teriak-teriak, udah manifest, orang-orang mengira dia udah pulih, tapi minggu depannya lagi dia seperti itu lagi, kayak belum ada hal yang selesai gitu. Bisa dijelaskan mungkin? Terima kasih, Tuhan memberkati. Baik, mungkin saya jawab langsung ya, karena nggak ada yang daftar tunggu. Saudara, mungkin kita pernah membaca di dalam Injil Markus, bagaimana ketika Tuhan menyembuhkan seorang yang buta. Ketika Yesus melihat ada seorang buta, kemudian dia mengaduk tanah dan menempelkan tanah ke mata Tuhan, ke mata orang tersebut. Dan kemudian setelah itu Yesus bertanya, apakah yang kau lihat? Masih seperti pohon-pohon, masih bayang-bayang. Kemudian Yesus berdoa lagi. Dan kemudian baru setelah beberapa saat orang itu bisa melihat. Saudara, ini menjadi arti bahwa kesembuhan, pelepasan, itu juga bisa membutuhkan satu waktu. Tidak langsung instan bisa pulih, bisa sembuh 100%. Ya. Ada waktu proses. Kenapa kok proses itu terjadi, saudara? Ya kesiapan dari seseorang yang menerima karunia tersebut. Sejauh mana seseorang ini benar-benar membuka diri secara penuh bagi kuasanya itu tinggal, bekerja, mempengaruhi. Kendalanya apa? Kalau kita melihat kenapa kok bisa tidak instan kembali. Pentakosta memberi jawaban pikirannya, intelektualnya. Sejauh mana, yang tahu adalah orang tersebut dan Tuhan, sejauh mana intelektualnya diizinkan untuk mempengaruhi pikirannya. Sehingga timbul satu penolakan. Penolakan itu bukan hanya sekedar aku enggak mau, enggak. Tapi analisa itu sudah satu penolakan. Apa mungkin toh? Apa iya toh? Apa bisa? Masa, ya, mungkin hanya sekedar masa, itu sudah satu penilaian, saudara ya, satu penilaian analisa, dan itu akan menghalangi kuasa kesembuhan Yesus. Kuasa kesembuhannya akan bisa mengatasi semua itu, masa enggak bisa mengatasi Pak? Bisa, tapi itu kembali kepada proses, ya, pada proses, kuasanya bisa menaklukkan segala pikiran-pikiran kita, tapi kembali itu proses, karena manusia bukan robot loh. Ya, yang langsung ces pelang satu, langsung ces jadi gitu, enggak. Tergantung respon juga. Ingat responnya adalah loteng Yerusalem. Ya. 10 hari mereka harus berdoa loh saudara. Meminta, terus meminta, menangis, meminta, kuasa itu baru dicurahkan. Pentakosta itu saudara, pada hari yang ke-10 saudara. Itulah proses bagaimana para murid di loteng Yerusalem itu sungguh-sungguh berjuang menaklukkan pikirannya, intelektualnya, sehingga sampai intelektualnya itu seru di hadapan Tuhan, dan hanya biar kuasa Tuhan saja yang bekerja dalam hidupnya. Dan itu enggak mudah, kita harus akui itu enggak mudah, karena hari-hari kita selalu dibelenggu, selalu diarahkan
oleh intelektual kita, pikiran kita, apa yang kita baca, kita lihat, itu selalu mempengaruhi pikiran kita untuk bekerja. Nggak mudah, saudara. Ya, butuh suatu effort, satu usaha dari kita. Tuhan juga menanti kita ya, untuk kita benar-benar bisa merendahkan diri, merendahkan hati kita, pikiran kita untuk dikuasai sepenuhnya. Dan jangan izinkan pikiran kita menguasai, mengatur lidah kita, hati kita. Nah itu jawabannya. Jadi mungkin bisa perlu proses, perlu waktunya. Kadang-kadang Tuhan memberi proses kepada orang tersebut supaya apa? Kesembuhannya menjadi sempurna. Bukan hanya sekedar sebentar saja. Memang manusia pengennya instan langsung, tapi Tuhan inginnya permanen, bukan? Tuhan ingin seterusnya. Kalau memang sudah lepas, kalau memang sudah sembuh, bisa melihat, ya selamanya akan melihat. Tidak kembali lagi, nanti bulan depan akan begitu lagi. Tapi lebih baik ketika mereka didoakan sekali, belum beberapa hari keluar lagi, itu lebih baik. Iblisnya masih keluar lagi, masih terekspresi 1-2, tapi intensitasnya lebih menurun, itu lebih baik. Daripada kelihatan sudah baik, nanti ketika timbul masalah, tekanan, baru muncul lagi. Ya, kita kan pengennya begitu. Ya itu kira-kira jawabannya begitu. Ya. Makasih. Oke baik Om, udah ada 2 pertanyaan. Yang pertama dari yang onsite dulu. Shalom Om Rudi beserta Shalom. dengan rekan-rekan sekalian. Perkenalkan, saya Naomi dari Prodi Teologi. Saya ingin bertanya Om, tadi sempat dibahas juga mengenai altar call. Nah pertanyaan saya seperti ini Om. Pernah menemukan, bahkan pernah merasakan ketika hamba Tuhan, pendeta-pendeta mengundang jemaat untuk maju ke depan, didoakan. Nah pada saat di depan, seperti ini Om, hamba Tuhannya tuh mendoakan tapi terkesan mendorong supaya cepat-cepat jatuh gitu. Nah untuk hal ini, memang ini karena kuasa Roh Kudus yang terlalu kencang atau mungkin karena keinginan hamba Tuhannya Om gitu. Nah terus untuk kami sebagai calon-calon hamba Tuhan di masa yang akan datang gitu, apa saran yang bisa kami kerjakan gitu ketika suatu saat nanti kami melayani Tuhan, terutama dalam hal altar call seperti ini, hal apa yang kami bisa kerjakan gitu. Terima kasih Om Rudi, Tuhan berkati. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Naomi. Ya itulah tadi, mungkin ekses itu tetap ada, ya, ekses itu tetap bisa timbul. Kenapa? Karena kita di dalam spiritual Pentakosta dikatakan itu adalah perasaan emosi yang ikut bekerja di dalamnya. Karena itulah tataran roh menjamah seseorang. Dan ketika tataran pada emosi perasaan ini mulai turun, berarti kan satu keinginan yang timbul dalam diri orang tersebut. Keinginan apa? Mungkin pengen cepat, pengen terkenal, pengen dan sebagainya. Bisa saja satu titik muncul keinginan seperti ini. Ya. Tapi yang penting adalah bagaimana kita sadari itu, ya, sebagai seorang hamba Tuhan. Ketika itu muncul secara tiba-tiba, gitu, secara spontan, kita ingat kembali bahwa ini adalah pekerjaan roh. Kembali kosongkan diri kita. Ya. Ketika itu pangkas langsung hal-hal seperti itu. Ya. Tapi bukan membuat kita takut, membuat kita terus, waduh, terlalu berhati-hati, terlalu curiga. Nah kalau itu kita izinkan, semakin parah di dalam pikiran kita. Ya. Mungkin pada diri si hamba Tuhan itu muncul sekali saja, letupan saja, lalu dia bisa menekan. Tetapi bagi Anda yang menerima, terus kita izinkan terus berkembang analisa-analisa kita itu, bahkan akhirnya menjadi tuduhan, menjadi penghakiman. Itulah yang paling berbahaya dan sungguh-sungguh bisa menghilangkan Roh Kudus. Bagi Anda yang maju ketika menghadapi hamba Tuhan, yang menghadapi letupan emosi duniawi dalam tanda petiknya, sekulernya muncul, keinginan terkenal apa cepat muncul itu, ya tetap harus kita kosongkan diri kita, biarkan Roh Kudus yang bekerja. Ya. Kalau kita mau jatuh saja, tapi jangan dipengaruhi. Jangan sampai pikiran analisa itu muncul dalam pikiran kita. Wong Anda didorong jatuh juga enggak sakit, biar jatuh saja, apa secara alami saja begitu. Ya. Kalau Anda menahan, berarti Anda sama-sama kan, sama-sama muncul intelektual Anda, sama-sama muncul pikiran Anda. Nah, tarung gitu kan nanti pikirannya. Yang sayang kan Anda sendiri. Ini dia sudah hamba Tuhan, sudah dipakai Tuhan. Kalau Anda jemaat yang bertarung pada hambanya, nah itu yang repot.
Amin. Ya tetap pastikan diri Anda terkoneksi dengan roh dan tidak usah analisa kalau mau jatuh-jatuh saja, toh tidak sakit gitu kan. Kalau tidak jatuh ya tidak jatuh saja, sudah. Tetap menyembah, karena posisi seseorang ketika altar call itu kan dalam penyembahan. Dalam posisi terhubung dengan Roh Kudus. Bukan hanya untuk maju kita, untuk tampil, tampang di depan kan enggak. Oke, ya gitu. Oke, baik, selanjutnya ada pertanyaan dari audiens kita yang tergabung di Zoom dari Bapak Hari Kurniawan bertanya, saya mau tanya hasil yang praktis, adakah rumus atau dalil yang pasti bagaimana dipenuhi Roh Kudus itu? Ya, seperti tadi saya jelaskan, terima kasih Pak Ari, bahwa dipenuhi Roh Kudus seringkali disebut juga dengan baptisan Roh Kudus, seringkali disebut juga urapan daripada Roh Kudus, seperti Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 3, dengan tanda awalnya adalah berkata-kata di dalam bahasa lidah atau glosolalia, dan seringkali disebut juga dengan bahasa roh, saudara. Nah, itu rumusan yang ada dalam Kisah Para Rasul dan terjadi bagi kita semua. Dan itu menuntut 10 hari supaya seseorang bisa dipenuhi Roh Kudus. 10 hari itu bicara terus-menerus, bukan hanya berhenti hari ketiga, capek, males, enggak dipenuhi terus berhenti. Itu seseorang belum dibaptis dalam Roh Kudus. Tanda seorang dibaptis dalam Roh Kudus adalah terus hatinya menyala-nyala, terus pingin, walaupun belum sempurna kata-katanya, tapi terus ingin, terus mau, terus minta. Karunia-karunia itu diminta, saudara, tidak otomatis kita dapatkan. Perhatikan itu. Kalau saudara bertobat dibaptis air itu, Roh Kudus menyertai bersama kita secara otomatis. Tapi untuk diberdayakan dengan karunia-karunia, dengan kuasa untuk masuk dalam pelayanan, itu harus diminta. Kita harus minta dengan sungguh-sungguh. Peran aktif setiap kita. Itu saudara, ini rumusannya adalah berdasar pada peristiwa Pentakosta ini. Kemudian dari situ karunia-karunia akan muncul. Sejauh kita tetap haus dan lapar, barang siapa haus dan lapar hendaklah engkau minum, kataan Tuhan. Minum terus. Tidak ada rasa puas bagi seorang Pentakosta, saudara, untuk karunia-karunia Roh Kudus. Tidak ada perasaan puas, tapi terus haus dipenuhi lagi. Sudah dipenuhi, penuhi lagi. Penuhkan lagi Tuhan dengan karunia-karunia yang lain. Ya. Ditingkatkan next level lagi, menjadi semakin serupa dengan gambaran Tuhan. Kira-kira itu, apakah ini yang dimaksud Pak Hari? Di manakah dia? Bapak Pastor kita. Ada yang lain? Oke, di onsite ada 2 pertanyaan. Yang pertama persilakan. Oke, shalom. Halo. Di sini saya ingin bertanya Om tentang tadi kan membahas tentang selam air dan baptisan air dan baptisan Roh Kudus kan. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang bukan dari Pentakosta tapi di dalam kehidupannya kan Om tadi bilang kalau kita dibaptis air itu berarti kita diawasi Roh Kudus. Dan itu pun kalau tidak salah saya dengar kayak tidak dekat dengan dia, tapi Roh Kudus itu mengawasi kehidupan kita. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang tidak berdenominasi Pentakosta, tapi kehidupannya baik dan kehidupannya taat kepada Tuhan? Apakah ini karena dasar dari kuasa Roh Kudus atau karena dari dirinya sendiri Om? Dan yang kedua itu pertanyaan saya, ada sebuah perkataan seperti ini. Bentar. Gini, pulihkan dirimu terlebih dahulu, setelah itu baru kamu bisa memulihkan orang lain. Nah, bagaimana tanggapan Om tentang statement ini? Terima kasih Om. Terima kasih. Sekali lagi saya mau katakan bahwa peristiwa Pentakosta itu alkitabiah, bukan hanya untuk denominasi Pentakosta saja. Ya. Jadi semua orang bisa mengalami karunia-karunia yang heran ini. Sejauh Anda memarkirkan, mereka ini memarkirkan intelektual dan pikirannya. Ya.
Jadi gereja-gereja lain pun banyak orang yang mengalami jamahan Tuhan dan melayani dalam karunia. Mungkin tidak tereksplor secara besar-besaran, tapi mereka melayani dalam kelompok-kelompok yang kecil begitu. Mereka melayani. Nah, perlu dibedakan bahwa seseorang yang katakan baik tadi ya. Orang yang baik itu bagaimana? Murah hati baik, gitu. Charity, berbelas kasihan baik, suka berbagi itu baik. Tapi masalahnya adalah apakah seseorang ini melayani dengan kuasa supranatural, gitu ya. Ada banyak orang yang berbaik hati, berbagi, tapi ketika dihadapi bahwa seseorang ini kemasukan roh, ya, mereka tidak berani melakukan itu. Mereka berkata ini sakit jiwa, suruh ke dokter, pengobatan dengan dokter, tidak berani melepaskan. Tidak berani meniru apa yang Yesus lakukan 3,5 tahun ketika hidup di dunia ini, padahal Tuhan perintahkan kau akan melakukan pekerjaan-pekerjaan lebih besar. Itu bukan ranah saya, mungkin mereka akan berkata demikian. Itu bukan kemasukan roh jahat atau setan, mungkin sakit jiwa atau termanifestasi yang lain, tertekan, stres, sehingga perlu pengobatan-pengobatan kejiwaan, perlu konseling-konseling. Nah, semua itu kan dasar dari intelektual, dasar dari pengetahuan. Ahli psikologi-psikologi yang mengumpulkan semua itu pengobatan-pengobatannya. Ya orang ini baik, mungkin support, memberi, suka menolong, tapi apakah bergerak dalam karunia supranatural? Mereka tidak izinkan Roh Kudus mendominasi di dalam hidupnya. Ya, mereka selalu berjalan dalam tata aturan yang ada di dunia ini, pengobatan yang medis. Yaitu apakah itu tidak baik? Ya itu baik. Tetapi itu kan tataran natural yang kelihatan di sini. Dan di zaman Yesus itu gak kelihatan. Karena selalu pengobatan Yesus dilakukan adalah secara supranatural yang Yesus lakukan. Loh Pak, dulu kan tidak ada dokter, ya. Siapa bilang nggak ada dokter, nggak ada pengobatan medis, ada juga. Ya. Tapi yang Yesus lakukan adalah pengobatan, penyembuhan, pemulihan secara kuasa ilahi. Nah ini yang penting dipahami. Memang dalam baptisan air, sekali lagi saya katakan, 3 pribadi Trinitas itu hadir. Ada di situ, ada dalam diri seseorang tersebut. Tetapi karena ya, kuasa Roh Kudus tidak diberdayakan untuk melayani dengan kuasa, melayani seperti Yesus melayani loh ya, melayani to be like Christ, seperti Yesus melayani persis. Ya, akhirnya ya tidak termanifestasi kuasa-kuasa itu. Begitu loh. Jadi ini butuh respon. Mau enggak melayani seperti Yesus melayani 3,5 tahun yang dulu itu ada di dunia ini. Terus yang kedua tadi apa? Pulihkan dirimu terlebih dahulu, setelah itu baru kamu bisa memulihkan orang lain. Jadilah saksi lebih dulu di Yerusalem. Dalam diri kita lebih dulu, keluarga kita. Bagaimana kita menjadi saluran berkat kalau kita tidak diberkati lebih dulu? Kalau berkat itu belum dipulihkan dalam diri kita, kalau berkat itu tersumbat dalam diri kita, ada hal yang Tuhan tidak suka, Tuhan tidak berkenan yang ada di saluran berkat kehidupan kita. Maka kita perlu dipulihkan, diberkati lebih dulu, supaya kita bisa menjadi saluran berkat. Pulihkan diri kita. Ya. Tuhan memulihkan secara pasti, yang perlu kita sadari bahwa Tuhan sekarang sedang memulihkan saya, dan terus akan sedang memulihkan saya. Dan ketika kita berkata demikian dan menyadari itu, maka kita bisa juga melayani. Karena Tuhan sudah ada di dalam diri saya dan memulihkan saya. Jadi juga tidak bijaksana kalau kita berkata, tunggu 100% Tuhan memulihkan. Siapa yang kita bisa tahu 100% Tuhan memulihkan? Tapi kita bisa berkata, memiliki keyakinan dalam iman bahwa Tuhan sedang memulihkan saya ini. Dan ketika Tuhan sedang memulihkan, pasti akan sampai 100%. Amin. Nah saat itulah kita bisa mulai melayani, saudara, nggak usah menunggu, belum sempurna kok, belum sempurna. Kapan mau sempurna? Kita juga enggak tahu kan kesempurnaan itu, tapi di dalam proses pelayanan itu kita meyakini ya, pekerjaan Tuhan akan lebih cepat disempurnakan dalam hidup kita. Amin. Baik, pertanyaan selanjutnya masih dari hadirin yang ada di onsite. Shalom, perkenalkan nama saya Oktaviana, saya Prodi PAK. Shalom. Beberapa hari lalu saya dapat pertanyaan dari teman saya.
dan saya nggak bisa jawab. Pertanyaan itu seperti ini. Beberapa minggu yang lalu saya mendapatkan karunia bahasa roh gitu. Dia ikut ibadah KKR, dia bahasa roh. Kemudian 2 hari 3 hari berikutnya dia saat ibadah kayak berdoa, dia melihat teman sekitarnya gitu kayak berbahasa roh, cuman kayak santai gitu kan Om. Terus dia dapat kayak dikasih tau orang, kamu harus latih bahasa rohmu begitu. Tapi dia kan nggak tahu cara melatih gimana. Terus dia ngikuti temennya, melihat temennya kalau doa biasa tuh sambil kayak bahasa roh juga. Terus pas dia udah mau bahasa roh, dia kayak nggak ngerasain yang dia pertama kali dapat bahasa roh itu. Terus dia bertanya, boleh nggak kayak gitu? Aku takutnya justru pas aku coba mau bahasa roh, cuma karena hafal doang, justru jadi dosa gitu. Terus saya nggak bisa jawab, malah ikut overthinking juga. Terus kayak, bisa jadi sih, nggak tahu, nanti saya tanyakan aja gitu. Ya baik, terima kasih. Memang seringkali inilah ya, memang nggak mudah sih mengalahkan intelek kita itu, mengalahkan analisa kita, itu, pikiran-pikiran kita. Karena ya gimana, kita dipengaruhi media. Sekarang media sudah bebas membuat tulisan analisa, apalagi Anda yang belajar gitu. Kadang-kala hal-hal yang rohani seperti dosa itu menjadi tameng kita, takut dosa gitu ya. Tapi apakah kita enggak berdosa ketika kita berkata hal yang rohani dengan pikiran, dengan intelek kita gitu. Berkata tentang Tuhan, siapa Tuhan dengan pendekatan logika, intelek kita, menghakimi Tuhan dengan ilmu dan sebagainya. Nah ini penting dipahami bagi setiap kita ya. Sekali lagi yang namanya spirit itu muncul dari dalam diri kita, dalam roh kita. Satu kesadaran bahwa seluruh hidup saya ingin menyenangkan hati Tuhan. Dan saya mau menanggalkan segala intelektual kita ketika kita masuk dalam hadirat Tuhan, ketika kita berdoa, ketika kita membaca firman dan membiarkan Dia bekerja. Itu menjadi penting. Bagaimana ketika bahasa roh nggak muncul seperti awal dan berikutnya, Tuhan semua tahu hal itu. Tuhan itu melihat hati, bukan? Hatimu bagaimana ketika berdoa? Kalau hati kita berkata saya ingin melatih seperti teman saya, ya itu sudah salah. Saya mau niru teman saya yang saya dengar pada waktu itu sudah salah, bahwa ketika Anda mendengar itu Anda menggunakan telinga naturalmu untuk menganalisa. Ya. Padahal sesungguhnya yang harus Anda lakukan, Anda disibukkan dengan bunyi yang keluar dari mulutmu sendiri, bukan dari mulut orang lain. Betul, saya seringkali berkata pada teman-teman, keluarkan suara dari mulutmu sampai engkau mendengar suaramu sendiri. Ya. Kalau engkau sudah mendengar dan dipenuhi dengan suaramu sendiri, suara kanan kiri itu hanya sekedar bunyi saja, yang kuat saja begitu, tapi enggak kedengaran vokalnya sudahan. Kenapa? Karena engkau sendiri sedang mengucapkan vokal itu keluar dari mulutmu. Amin, bisa paham? Walaupun ada pendoa yang menumpangi engkau dan pendoa ini berkata-kata dalam bahasa roh, tapi ketika engkau merespon dengan keluar bunyi suara dari mulutmu, yang kedengaran adalah suaramu. Dan ketika engkau berdoa ya sama, keluarkan dari bunyi mulut suaramu. Enggak usah pikirkan tadi kemarin pendoa saya ngomong apa ya, bicaranya seperti apa ya, vokalnya seperti apa, enggak usah. Ingat-ingat ketika engkau keluar suaramu, ya itulah yang engkau lakukan lagi. Walaupun suaramu keluarnya lakukan itu. Di dalam kamarmu lakukan itu saja. Ini yang aku bisa Tuhan, persembahkan pada Tuhan. Nanti Tuhan akan tingkatkan menjadi lebih baik lagi dengan vokal-vokal yang lebih baik lagi muncul, lebih lancar lagi. Gitu loh saudara ya. Ya, amin. Baik, selanjutnya ada pertanyaan dari peserta Zoom. Dari Bapak Agus Haryanto bertanya, kalau tidak salah dengar, tadi dikatakan bahwa Pentakosta atau baptisan Roh Kudus adalah awal di mana Roh Kudus mulai mendiami, memimpin dan menggerakkan kehidupan orang percaya. Pertanyaannya, bagaimana peranan Roh Kudus sebelum Pentakosta itu dalam kehidupan orang percaya? Kemudian jika dilihat di Yehezkiel 36 ayat 27, apakah itu mengacu atau nubuatan akan terjadinya Pentakosta? Ya, terima kasih Pak Agus, bahwa semua yang terjadi di dalam perjanjian lama itu memuncak kepada peristiwa Kisah Rasul pasal 2.
Ingat nubuatan Yoel terpenuhi di situ. Jadi semua peristiwa-peristiwa supranatural, bahwa peristiwa supranatural itu sudah terjadi sejak di dalam perjanjian lama, sejak dalam kitab Kejadian roh itu sudah menyertai, roh itu mendiami. Tetapi roh itu belum berwujud satu pribadi yang nyata, yang berdiri di hadapan kita, yang bisa kita lihat. Tapi roh itu muncul dalam bunyi, dalam suara, dalam manifestasi-manifestasi alam yang kelihatan, yang dahsyat, dalam api. Tapi di PB setelah peristiwa Pentakosta, Roh Kudus itu sebagai satu pribadi yang bergerak bersama. Ketika kita menjamah, Roh Kudus ikut menjamah. Persis imitate apa yang kita lakukan. Roh Kudus menunjukkan dan bersama dengan kita. Nah, itulah yang terjadi, saudara. Lewat tangan kita, lewat kaki kita, lewat ucapan, mulut, penglihatan kita, Roh Kudus yang sama seperti itu. Berhadap-hadapan muka, bisa kelihatan, bisa dilihat. Dan itu beda dalam perjanjian lama. Dalam perjanjian lama Tuhan, roh itu sudah menampakkan, tetapi lewat fenomena-fenomena, dan tidak semua orang bisa mendapatkan manifestasinya. Hanya beberapa orang saja, contohnya Musa, yang kemarin saya khotbahkan tentang Eldad dan Medad. Ya, Musa ini bisa melihat bahwa roh bekerja pada orang-orang lain juga, tapi enggak dilihat oleh Yosua. Asistennya Musa itu, malah dia ngomong sama, cegah itu Eldad Medad itu, kurang ajar itu, mereka enggak ikut ke ibadah, enggak ikut ke gereja kok kepenuhan roh. Loh kok roh kok dicegah? Roh kan melihat hati. Kalau manusia kan melihat tindakan, kira atau mau gereja mana mungkin dipenuhi roh. Nah itu kan sudah analisa kita. Belum mesti begitu saudara, tidak ada yang serba pasti, dan jangan jadikan hal-hal yang kerohanian, tindakan kerohanian, legalitas kerohanian menjadi prasyarat untuk roh itu memenuhi kita. Roh itu bebas, melihat hati, melihat kesiapan kita, melihat kerinduan kita. Bahkan saya katakan di marketplace itu roh itu paling besar kuasanya, bertindaknya paling besar. Di pelayanan kita, di pekerjaan kita, itu roh ingin menunjukkan manifestasi yang terbesar. Dan seringkali pula sebagai manusia kita lemah di situ, kita merasa malu di situ, kita merasa tidak berdaya, dan kita lebih merasa berdaya ketika ada di gedung gereja. Karena sama-sama orang Kristen, sama-sama bisa menyembah. Padahal sesungguhnya tidak demikian. Nah ini yang kita salah arti, memang berawal dari ibadah, membentuk pribadi itu dengan diibadah, tapi berdampaknya kerinduan yang paling besar adalah di marketplace. Roh itu menunjukkan manifestasinya. Kalau enggak gereja-gereja enggak akan bisa berkembang. Gerakan Pentakosta enggak akan bisa berkembang sampai saat ini, demikian besar. Kalau tidak di marketplace, saudara. Terima kasih. Baik, terima kasih Om Rudi untuk semua jawabannya. Dan demikian pertanyaan-pertanyaan yang telah kami tampung. Oh, masih ada lagi. Oke, maaf, tertutup. Oke. Shalom. Perkenalkan, saya Idel, prodi dari Teologi. Ya. Jadi di sini saya mau bertanya kepada Om Rudi. Jadi sebelum saya ke sini, saya pas di kampung ada salah satu pendeta. Saya bertanya kepadanya, apa sih itu bahasa roh? Lalu beliau ini menjawab bahwa bahasa roh itu ada dua. Bahasa roh yang kita kenal di bumi dan bahasa roh yang tidak kita kenal. Nah, ketika saya mengatakan maksudnya apa, dia bilang ada yang memang kita pelajari untuk kita bisa berbahasa roh. Namun ada juga yang memang itu memang kita nggak kenal, yang memang dari Allah sendiri. Terus saya bilang maksudnya gimana? Namun pendeta ini nggak menjelaskan secara rinci maksudnya apa yang dia katakan. Jadi maksudnya gimana ya Om tentang jawaban dari pendeta ini? Itu saja Om, terima kasih. Baik, saya berkata itu enggak benar apa yang dikatakan ya. Tidak bersumber pada firman Tuhan. Ya firman Tuhan ya bersumbernya satu, Kisah Rasul pasal 2 tadi. Ya, itu namanya glosolalia dan tidak bisa dipelajari. Semua dari Roh Kudus. Roh Kudus yang menggerakkan kita. Jadi antara Roh Kudus dengan saya, bagaimana respon kita menanggapi, disitulah Roh Kudus akan
memunculkan karunia-karunia yang heran. Itu tidak ada kaitannya dengan orang-orang sekeliling kita. Orang-orang sekeliling kita itu hanya menciptakan atmosfer roh, tapi kembali kepada pribadinya. Karena adalah baptisan Roh Kudus secara pribadi, bukan bersama-sama, bukan karena kelahiran. Orang bisa menciptakan atmosfer. Kenapa perlu diciptakan atmosfer? Karena kadang-kadang orang datang ke dalam ibadah itu masih membawa atmosfer luar, lingkungan surround dari luar, masalah-masalah. Nah, ketika orang masuk bersama di dalam atmosfer ilahi, itu bisa menggerus atmosfer yang kita bawa. Tapi tidak bisa menggerus sampai ke dalam jiwa dan roh kita, hanya atmosfer lingkungannya aja. Lingkungan yang mungkin sedang marah, sedang jengkel, sedang mencucu wajahnya gitu, masuk di dalam atmosfer rohani, ini semakin lama bisa pudar dan bisa merasakan damai. Tapi sampai masuk ke dalam hati kita, dalam kuasa itu tadi. Orang Pentakosta sering menyebutnya in trance, ya, masuk ke dalam satu keheningan di dalam alam roh itu harus respon pribadi, nggak bisa diciptakan oleh orang lain, ya. Itu. Jadi nggak ada yang dipelajari dan diajarkan, dengar itu nggak ada. Ya, jadi dari respon sendiri, mendengar omongan kita sendiri dengan Tuhan, latih sendiri dengan suara yang kita keluarkan itu, bersendiri dengan Tuhan, gitu Idel. Ya. Oke, baik. Selanjutnya pertanyaan terakhir mengingat waktu. Oke, Baik. perkenalkan, nama saya Feni, saya dari Prodi PAK. Ya. Saya ingin bertanya, tadi Om membahas tentang kepemimpinan. Seorang pemimpin itu kan sudah diurapi dengan Roh Kudus. Dia penuh dengan Roh Kudus, berarti dia mampu memimpin dengan kuasa Roh Kudus. Di saat dia berada dalam pendidikan atau berada dalam pendidikan STT atau secara teologi, dia mungkin menjadi pemimpin yang bisa dikuasai dengan Roh Kudus. Dia mampu merendahkan diri, dia mampu melakukan sesuai dengan Roh Kudus, yang tuntunannya dalam Roh Kudus. Tetapi mengapa di saat seorang gembala atau hamba Tuhan, jikalau dia sudah pergi dari STT, kebanyakan yang saya lihat, dia selalu meninggikan dirinya bukan karena tuntunan Roh Kudus. Dia lebih, saya ini hamba Tuhan, saya bisa melakukan ini, saya bisa punya karunia-karunia yang penyembuhan, keselamatan dan segalanya. Bukankah kita seorang hamba harus bisa merendahkan diri? Kita kan kita sudah belajar, kita menjadi seorang hamba Tuhan itu yang mampu merendahkan diri, bukan menjadi seorang hamba Tuhan yang meninggikan diri demi kepentingan diri. Nah, bagaimana menyikapi hal tersebut? Ya, tidak merendahkan diri, meninggikan diri itu kan ada tolok ukurnya. Tolok ukurnya seperti apa? Misalkan uang, ya, terlalu gila harta, mengumpulkan harta, berorientasi pada harta. Kalau dipanggil pelayanan harus ada tarif dan sebagainya, dan itu begitu kuat dan ketatnya sekali di dalam hidupnya, ditunjukkan dari hidup yang bermewah-mewah, yang begitu milioner gitu ya. Sedangkan dibandingkan dengan jemaatnya mungkin dilihat masih terjadi ketimpangan yang begitu besar. Itu tanda tolok ukur saja yang kita bisa lihat. Terlebih lagi juga setiap ucapan dan sikap-sikapnya, apakah rendah hati atau arogan dan sebagainya. Yang perlu dilihat adalah sekali lagi rumusnya hanya cuma satu, apakah dia terus-menerus di loteng Yerusalem. Ya. Seorang hamba Tuhan yang sudah memiliki karunia, diberi karunia, itu syaratnya supaya bisa melayani terus dalam urapan Roh Kudus, ya harus terus bertekun di loteng Yerusalem, terus merendahkan diri. Kalau tidak demikian, urapan yang dia terima dari Allah Roh Kudus makin lama akan makin pudar. Itu hukumnya itu pasti. Karena yang kudus, Allah itu kudus, tidak bisa dicampuri dengan dunia, tidak bisa bercampur dengan dunia. Yang profan, yang sekuler, yang dimengerti pada diri orang tersebut dan dia sendiri yang mengerti itu. Kalau dia sudah mengerti ini berarti nanti akan bisa kelihatan impuls-impulsnya atau tanda-tandanya kepada jemaat, pada gerejanya. Dan ketika ada orang luar mungkin masuk ke dalam gereja itu, mungkin urapannya semakin hilang, semakin pudar, semakin tidak merasakan yang ilahi, tapi penonjolan diri. Nah itu yang bisa kita amati. Selebihnya memang haknya Tuhan untuk menghakimi hamba Tuhan tersebut, bukan jemaatnya. Ya.
Dan ini perhatikan perlu ada dua faktor, bahwa di dalam ibadah itu ada pemimpin dan ada jemaat. Dan atmosfer ilahi itu juga dipengaruhi oleh dua faktor ini antara pemimpin dan jemaat. Tidak bisa pemimpin tok yang penuh ilahi, kemudian jemaatnya begitu profan dan menolak hal itu. Maka terjadi satu kegerakan, tidak bisa. Harus ada kesamaan, tone yang sama. Oleh sebab itu seringkali pemimpin harus berdoa lebih dahulu supaya menyamakan irama atau nadanya antara yang di mimbar dengan yang di bawah. Karena bagi Pentakosta enggak ada istimewanya mimbar dengan bawah, semua harus sama, seirama, sehingga kuasa itu menjadi penuh. Ya, oleh sebab itu sebagai jemaat menjadi bagian kita adalah mendoakan, terus-menerus mendoakan supaya ketika ibadah itu dinaikkan, tuningnya itu sama, seirama. Tapi kalau jemaat datang dengan penghakiman, sudah dengan ini, walaupun dia tahu, ya 1-2 hal dia dengar, tapi masuk ibadah terus dipenuhi dengan ini, ya akan semakin menurunkan keharmonisan, keselasian, keselarasan irama yang muncul, atmosfer yang muncul dalam ibadah tersebut. Dan itu akan menjadi berdampak bagi yang lain. Tugas kita semua adalah mendoakan, naikkan doa, penyembahan, permohonan terus-menerus pada Tuhan. Minta satu kesatuan hati, satu nada irama dalam pelayanan, yaitu penuh dengan Roh Kudus. Maka hal yang seperti itu yang terjadi pada hamba Tuhan akan semakin terkikis. Apa sebabnya hamba Tuhan itu terus kayak gitu? Ya, tetap tinggi hati, sekian lama tetap arogan. Ya, lihat saja dulu pada jemaatnya. Ya, apakah jemaatnya penuh dengan penghakiman? Ya, penuh dengan curiga, penuh dengan analisa-analisa, prasangka-prasangka. Itu berpengaruh juga pada hamba Tuhannya. Walaupun dia sudah penuh Roh Kudus, saudara-saudara. Peran serta jemaat sangat penting di sini dalam spiritualitas Pentakosta. Ingat gak ada perbedaan loh Pentakosta antara hamba Tuhan dengan jemaat, menjadi satu kesatuan. Gitu ya. Baik, terima kasih. Mari kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Puji Tuhan, sesi webinar ini telah berakhir. Dan untuk menutup, mari kita mau bersama-sama lagi menyembah Tuhan lebih lagi. Saya undang tim Praise and Worship untuk maju ke depan. Dan sambil menunggu, saya akan mengucapkan terima kasih untuk pemateri kita, juga kepada hadirin semua yang telah datang. Juga saya akan berusaha untuk menyimpulkan materi yang telah disampaikan, bahkan dari tanya jawab, bahwa ketika kita melayani dalam pastoral dengan spiritual Pentakosta, yang harus kita andalkan adalah Roh Kudus. Bukan akal kita lagi dan bukan yang lainnya, tetapi Roh Kudus. Ya, demikian webinar pada kali ini, dan saya kembalikan